disinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman, ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman, ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya. Dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri, ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Berarti udah dicabut laporan, berarti nggak ada saling melapor-lapor lagi berarti ya? Ya, ini kan perihal donasi, tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga kan. Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya. Begitu dia Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan, karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Sinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman, ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman, ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya. Dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri, ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri, dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya pengen yayasan ODGJ-nya si Novi ini diperiksa, dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke dinas sosial atau kementerian sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut, ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak, ya. Berhati-hatilah, ya. Kalau orang kaya, ya, konglomerat, dia buka panti sosial masih mending, masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya, teman-teman, karena modal dari donasi, orang yang punya duit ngasih duit nyumbangan situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Gaji pramugari berapa sih? Lu bisa beli, bisa sewa, misalnya 2 gedung mewah, ya, 2 gedung mewah dijadikan yayasan itu, emangnya murah? Emangnya cukup untuk gajinya? Ya, menghidupi ODGJ-nya ada berapa? Kalau 10 aja, satu orang makannya sehari 100.000 aja, itu udah 3 juta satu hari, kali 10 udah 300 juta. Novi Pratiwi tidak memiliki izin dari kementerian, tidak memiliki izin, ya, untuk melakukan donasi konten-konten kamu terhadap Agus, ya. Dan saya menyatakan mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm akan mengadakan perang terhadap siapapun yang, ya, menyebarkan berita-berita hoak atau ujaran kebencian terhadap disabilitas. Saya ada 100 lawyer yang bekerja di LQ Indonesia Law Firm, ya. Akan saya serang satu persatu Jenderal Novi, siapa yang pada mendukung di situ, siapa yang... Berarti udah dicabut laporan, berarti nggak ada saling melapor-lapor lagi berarti ya? Ya, ini kan perihal donasi, tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga kan. Ya, contohnya kalau misalnya kita diberikan tuduhan atau fitnahan yang jujur itu mencemarkan nama baik saya, maka saya diem aja kan, nggak mungkin kan. Termasuk statement-statement dari yang katanya pengacara ini inisial A, ini menghina saya, udah luar biasa, melecehkan saya sebagai seorang perempuan loh, gitu. Jadi agak shock juga saya. Hari ini saya full, saya live streaming tadi untuk charity juga, komisinya bukan untuk saya. Selesai tadi jam berapa? Jam 10 lebih, jam 11 tiba-tiba dapat rekaman tentang penghinaan saya. Tuh saya harus gimana? Saya diem aja, bingung juga. Saya yang jadi korban terus jadinya. Saya
saya diserang terus sama sana sini. Bingung, saya diam, bingung, saya nggak ngomong juga. Bingung, saya ngomong juga kayak gini, nanti saya dibilang salah lagi. Jadi serba salah posisi saya sekarang. Kalau saya diam nanti dibilang benar, kan lucu juga. Novi itu dibilang apa lah maksudnya sih? Wanita ini, wanita tidak benar gitu. Narkoba gitu loh. Guys, kemarin gue lagi hektik-hektiknya, jadi gue nggak sempat ngerangkumin, dan sekarang saatnya kita ngerangkum nih. Di sini ada Alvin Lim, si paling anaknya 9 naga. Si paling apa guys? Si paling anaknya 9 naga. Iya. Padahal aslinya bukan, tapi kita iyain aja biar dia seneng ya. Kan gak ada salahnya kita bikin orang seneng ya, kan anggap sedekah kebahagiaan gitu. Jadi si Alvin Lim, si paling anaknya 9 naga nih, bilang sama Agus, dia baru aja somasi Novi Pratiwi sama Koko Hirocimot. Buset. Yang sebelah aja baru aja didamain sama Kemensos. Alpin, lu kenapa tiba-tiba tantrum? Gigi lu yang renggang lagi ngilu, lagi sakit gigi atau bagaimana? Kenapa bisa emosi? Kenapa, Pin? Kenapa? Cerita dong, cerita. Siapa tahu kita kagak mau bantu. Terus dia bilang juga bahwa Koko Hirocimot ini adalah jenderal perangnya Novi Pratiwi. Buset. Sejak kapan Novi Pratiwi dan Koko Hirocimot ini jadi orang wajib militer? Terus dia bilang dia bakal penjarain semuanya satu persatu, somasi satu persatu ya, orang yang ngedukung Novi Pratiwi di medsos. Kata gua, kuota lu aja sering habis. Buktinya kemarin waktu Novi Pratiwi sebutin 3 orang yang paling berjasa buat dia di medsos, lu kagak denger dia nyebutin nama gua. Lu dengernya pas cuma Koko Hirocimot doang kan. Abis itu kuota lu habis kan, makanya lu kagak denger kan Novi sebut nama gua. Iya, kagak denger kan. Si Alpin ini ya udah sakit bukannya sadar ya, harusnya dia bersyukur masih bisa panjang umur. Dia udah sakit malah mau panjang-panjangin masalah orang. Gua tahu lu barusan aja join di berita yang lagi viral ini, jadi lu nggak terima beritanya udah mulai redup dan kelar ya. Tapi jadi kayak kelihatan konyol. Terus ini lu bilang Novi Pratiwi ada bisnis gelap. Kan konyol ya. Masa seorang Novi Pratiwi menjalankan bisnis kagak mampu beli token listrik jadi gelap-gelapan. Dan di sini lu bilang Novi Pratiwi itu pelacur, bahan penjual narkoba. Wow. Meledak, Pin, Alpin. Terus di sini dia juga bilang tuh, harusnya tuh yayasan dikasih CCTV. Biar tahu ODGJ-nya ini takutnya diapa-apain. Kalau kata gua, lu jadi ODGJ-nya aja dulu, Pin. Terus lu join, jadi lu bisa langsung merasakan, lu bisa relate gitu loh. Siapa tahu lu nyaman di sana, terus akrab sama yang lain ya kan? Pakai segala nyuruh kita berhati-hati. Gua kagak mau nyebrang jalan. Gue cuma diem-diem aja di sini. Ngapain gue berhati-hati? Di sini dia bilang somasi pertama sudah dilayangkan ke Novi Pratiwi dan Koko Hirocimot. Kata gue, mending lu main layang-layang aja, nggak usah layangin somasi begitu. Bilangnya mau ngeberantas orang-orang yang nyebarin hoax dan ujaran kebencian. Ngaca, Alpin, ngaca. Segala bilang dia punya 100 lawyer lagi, gue punya 100 kodam, Pin. Terus kata dia bakal ngelaporin orang-orang yang ngedukung Novi Pratiwi di media sosial, jadi bisa langsung berhubungan sama kepolisian gitu. Kok lu jadi ngatur hubungan gue, Pin? Kok jadi lu yang ngatur hubungan gue? Mau gue berhubungan sama kepolisian atau gue berhubungan sama cowok gue, ya terserah gue lah. Emangnya lu orang tua gue? Jodoh-jodohin gue begitu, ngatur-ngatur hubungan gue begitu. Terus nyuruh kita tanggung jawab sendiri. Lu aja yang tanggung, gue yang jawab. Gimana? Terus gue balik ke sini ya, ke si cewek ini ya, yang mukanya kagak kelihatan tapi bagus begitu aja udah. Gue kagak mau ngeliat mukanya. Jadi gue ada dengar video dia ya, waktu di Kemensos itu, dia bilang bahwa Novi Pratiwi ini tidak layak ya, tidak elok mendapatkan awards di tengah kesedihan Agus. Kata dia tidak elok. Kalau kata gue dalam bahasa Jawa, gak usah melok-melok. Wes awakmu gak usah melok-melok. Ngerti? Gak usah ikut-ikutan. Translate-nya tuh gitu. Ya.
Dan orang ini bilang bahwa dia mempertaruhkan karirnya di dunia entertainment demi ngebelain Agus, sampai dihujat orang karena Agus. Emang lo siapa? Lu artis entertainment di bagian mana sih? Yang bagian lewat-lewat gitu, figuran atau apa? Yang bagian jatuh-jatuh glinding itu? Ada yang kenal dia di dunia hiburan? Dia siapa sih? Kasih tahu gua dong, dia siapa di dunia entertainment? Terus ini yang paling lucu nih. Peci kesabaran katanya, bukan peci kebesaran. Setelah dia memakai bando, ya, barisan anti dosa, sekarang dia memakai peci kesabaran. Berarti gue udah bisa dong sekarang ya, pakai bandu-bandu lagi ya. Gue udah bisa dong, berarti barisan anti dosanya udah bubar, ganti peci kesabaran. Gue besok mau pakai bando ya, netizen jangan pada komplain. Terus di sini ini di Kemensos ini mereka udah pada damai ya, jadi cabut-cabutan laporan gitu. Nah harusnya mah begitu dong dari awal. Kalau udah cabut-cabutan laporan, bantuin gue yuk cabut-cabutin rumput. Nih, udah pada panjang nih. Cabutin dong, bantuin. Akhirnya season 3 dikeluarin. Siapa penggantinya? Ternyata bukan Krisnamurti lagi, tapi muncullah tokoh baru. Tokoh yang sangat garang, sangat vokal. Dia juga pemberani, dan dia adalah temannya Naga Bonar. Alvin Lim, tepuk tangan semuanya. Oh my god, season 3. Season 3, ya Allah. Ya Allah, kagak habis-habis, padahal udah gak ada penontonnya. Penonton udah kagak ada. Penonton udah kabur. Kenapa lu masih produksi terus sih? Gak ada yang lagi mau nonton. Udah gak ada lagi sayang. Serius banget mam. Season 4 gue gak mau. Kagak mau. Woi, turun woi. Turun. Udah gak pengen ngeliat. Udah sepet mata, udah sepet banget. Udah. Bungkus. Eka nggak mau lihat lagi. Siapa yang ngasih lu? Season 1, season 2, season 3. Ya Allah. Oh my god. Hitung penontonnya udah capek. Aduh. Nggak tahu gue. Ini season 3 dia masukin pemeran baru. Karena produksi yang pertama dengan pemeran pembantu utama yaitu RD Lau udah nyungsep, ya kan? Lalu dimasukkan lagi penggantinya RD Lau, muncullah Krisnamurti. Ceritanya nih kayak pemeran yang mencoba untuk mendukung produksi ini menjadi suatu sinetron yang meledak gitu ya. Gitu. Tapi ternyata lumayan sih, ditambah lagi bantuan oleh cameo muncul di belakang. Yang mana cameo ini seperti kayak menggemparkan gitu, kayak deng deng. Hidup cameo. Iya guys, kalau begini terus kapan selesainya nih? Kapan kelarnya kasus Agus bersama Tenovi? Dimana barusan kita melihat ya, Kemensos telah mendamaikan antara Farhad Abbas dengan Tenovi dan juga Agus agar segera selesai masalahnya, biar tidak berlarut-larut. Tetapi dengan lantangnya Alvin Lim sekarang tak terima akan hal tersebut dan malah ingin melaporkan Tenovi dan melakukan mediasi. Hal tersebut sontak mendapat kritikan dari banyak warganet dan juga netizen, apalagi para donatur yang sebenarnya ini bukan urusannya Alvin Lim, ini urusan Agus dan Tenovi. Sedangkan banyak orang yang mau menyelesaikan, mau mendamaikan mereka agar tidak saling lapor-melapor, agar kelar masalahnya. Tapi Alvin Lim di sini malah memediasi atau ingin melaporkan Tenovi. Bahkan dia dengan sombongnya, dengan lantangnya mengatakan punya 100 pengacara yang akan membantunya, dan juga dia bakal melaporkan orang-orang yang membela Tenovi, yang mempunyai hubungan dengan Tenovi. Hal tersebut membuat kita sangat kesal ya guys, karena harusnya kasus ini sudah selesai, karena sudah sangat lama sekali berlarut-larut, tetapi malah diperpanjang lagi dengan adanya kemunculan Alvin Lim ini. Warganet ini menyindir keras Alvin Lim, apakah karena dia baru bergabung dan ikut nimbrung dalam kasus
kasus ini, namun sudah mau kelar aja nih kasus, akhirnya dia memperpanjang kasus ini. Mungkin untuk panjat sosial, mungkin dengan tujuan tertentu. Itulah yang dimaksud dengan warganet ini yang menyindir keras Alvin Lim. Padahal ya guys ya, kita sangat berharap agar kasus ini cepat selesai dan di close, karena sudah sangat panjang sekali dan masih banyak lagi kasus-kasus yang pantas untuk kita selesaikan dan kita telaah lebih lanjut. Karena tidak hanya kasus Agus aja yang kita perhitungkan, karena tidak hanya Agus aja yang kita pikirin, masih banyak lagi kasus-kasus yang ingin kita selesaikan agar mendapatkan keadilan seperti itu. Guys, itulah beberapa informasi mengenai Agus Tenovi dan juga Alvin Lim. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya.